salam jumpa saudara. Kita berbicara sedikit lagi tentang literasi dan buku. Saudara, kalau kita tidak membaca sebuah buku, maka kita tidak akan memiliki pengetahuan yang bagus. Dan banyak orang tidak akan memiliki pengetahuan yang baik kalau mereka tidak memiliki buku yang bagus. Kita punya potensi untuk bisa memiliki pengetahuan yang bagus. Kita juga punya potensi untuk menulis buku yang bagus. Potensi-potensi ini harus kita kembangkan. Jangan kita berdiam diri. Kebanyakan orang mengatakan bahwa menulis buku itu susah. Mulainya dari mana? Pertengahannya seperti apa? Mengakhiri dengan cara bagaimana? Sebenarnya mudah ya. Kalau Anda sudah terbiasa menulis opini, maka menulis buku tidaklah susah. Kenapa? Karena opini menjadi penentu dari proses pengolahan sebuah buku. Opini menjadi jawaban. Mulailah dari opini itu, kita menelusuri pengalaman-pengalaman hidup di sekitar kita dengan menggunakan sistematika penulisan yang bagus. Sistematika penulisan yang bagus akan menarik perhatian orang untuk bisa membaca buku kita, bisa mengetahui ide-ide kita, dan bisa menerjemahkan ide-ide kita di dalam kehidupan kesehariannya. Sangat luar biasa kalau Anda sudah terbiasa menulis opini. Sekali lagi, itu menjadi modal dasar untuk menulis sebuah buku. Mari saya ajak kita semua untuk terus berkarya, untuk mengasah pikiran kita, memiliki ilmu pengetahuan yang dapat memberikan manfaat yang besar, terutama kepada diri kita, berikut kepada orang-orang di sekitar kita. Setelah kita memiliki pengetahuan yang bagus, tentu kita tidak ingin supaya pengetahuan kita itu terpendam atau terendap di dalam diri kita. Tentu kita ingin membagikan kepada orang-orang lain. Dan kita membagikan kepada orang-orang lain tentu melalui wadah-wadah yang bagus. Salah satunya adalah melalui penerbitan buku. Kita menulis dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan akan menjadi bermanfaat. Dan manfaatnya luar biasa bagi setiap orang yang telah memiliki buku kita. Ada 3 buku ilmiah yang menarik perhatian saya, yaitu buku monograf, buku referensi, dan buku ajar. Tentu ketiga buku ini punya kaidah-kaidah penulisan tersendiri. Saya selama ini sedang menggeluti dalam penulisan buku monograf dan buku referensi. Untuk penulisan buku monograf, itu penulisannya pada satu topik atau satu pokok permasalahan. Dan sistematika penulisannya tidak beda dengan sistematika penulisan sebuah karya ilmiah. Yang menarik di sana adalah Anda akan menambahkan sinopsis. Di sana Anda akan menuangkan kelemahan dan kelebihan buku Anda dan manfaat buku Anda untuk orang-orang di sekitar Anda yang dapat memiliki buku Anda. Sedangkan untuk buku referensi, sistematika penulisannya hampir tidak beda dengan sistematika penulisan untuk buku monograf, tetapi ruang lingkup buku referensi adalah melingkupi suatu bidang ilmu. Jadi Anda akan membahas suatu bidang ilmu dalam buku referensi dengan sistematika penulisan yang tidak beda dengan sistematika penulisan buku monograf. Lalu ada penambahan beberapa hal, misalnya pada buku referensi adalah Anda harus menulis indeks. Berdasarkan ketentuan dari Kementerian Pendidikan Nasional, halaman buku monograf minimal 60 halaman. Dari bab 1 sampai kepada daftar pustaka. Artinya tidak termasuk lampiran, glosarium, dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk buku referensi minimal 120 halaman. Sementara untuk buku ajar tentu memiliki kaidah penulisan yang sangat berbeda dengan buku monograf dan buku referensi. Buku ajar tentu Anda harus memiliki RPS, tujuan, baik tujuan khusus maupun tujuan umum, latihan soal, menambahkan kunci jawaban, dan itu menjadi suatu kenikmatan tersendiri ketika Anda bisa menghasilkan suatu karya melalui buku. Oleh karena itu, saya ajak kita untuk terus membaca, terus menulis. Membaca dan menulis akan membuat perubahan yang besar di dalam kehidupan kita ini. Selagi nafas masih ada, berbuatlah baik kepada semua orang sebelum ajal menjemputmu. Terima kasih, sampai jumpa.